Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kelihatan share screen-nya? Udah? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang polimer sintesis. Polimer ini tuh sebenarnya banyak banget di sekitar kita. Bahkan kalau kalian pakai baju kalian, kemudian juga plastik besar kalian, itu semua adalah polimer. Gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mengandalkan monomer saja atau satu buah molekul aja, itu tuh tidak akan mencapai apa yang kita butuhkan gitu ya. Misalnya kayak kita butuh lebih kuat, misalnya material yang kuat gitu, atau material yang bisa dipakai sehari-hari, bisa menyerap keringat untuk baju misalnya, untuk pakaian gitu misalnya. Atau misalnya material-material yang lentur gitu, itu kita butuh karakteristik dari yang kita sebut sebagai polimer ini. Gitu. Polimer tuh ada banyak macamnya ya, dan mungkin garis besarnya tuh ada dua. Ada polimer natural atau polimer yang ada di alam gitu ya, tanpa kita otak-atik, itu udah ada di alam, dan ada juga polimer sintesis. Jadi polimer yang kita sintesis. Sintesisnya di mana? Di lab atau di pabrik gitu. Jadi ada dua macam itu secara garis besar polimer ya. Ada polimer sintesis sama polimer natural yang udah ada di alam. Ada juga polimer yang kita modifikasi nih dari polimer natural. Itu nanti kita sebut sebagai polimer-polimer yang aditif gitu ya istilahnya. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai pendahuluan, apa sih polimer itu? Polimer itu adalah suatu molekul besar ya. Jadi molekul yang besar yang mana dibentuk oleh molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Ikatannya apa? Macam-macam. Ada ikatan kovalen, ada yang ikatannya berupa ikatan dari hasil hidrolisis gitu ya. Jadi kovalen tapi dari hasil hidrolisis atau kita sebut sebagai kondensasi atau nanti kita belajar tentang polimer kondensasi gitu. Dan biasanya polimer itu tersusun dari molekul-molekulnya itu sama dan berulang gitu. Tapi sebenarnya nggak semuanya sama. Ada juga sih yang berulangnya itu misalnya molekul A, ada molekul B juga, atau molekul C, atau nanti ada penambahan lain gitu, misalnya di antara si molekul-molekul yang berikatan gitu. Dan molekul-molekul kecil itu kita sebut sebagai monomer. Ingat ya, kalau poli itu artinya banyak. Jadi makanya namanya polimer. Jadi tersusun dari molekul-molekul yang banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya monomer itu mono artinya satu, berarti itu yang tunggalnya gitu. Jadi gabungan dari monomer-monomer kita sebut sebagai polimer. Itu sebenarnya dasar aja. Oke, ini contohnya misalnya kita mau membuat suatu polimer polietilena. Kita susunnya dari mana? Dari monomer-monomer etilena. Etilena itu ini ya, etilena ya, karbonnya 2 gitu kan, hidrogennya 4 gitu. Dia kemudian akan melakukan reaksi polimerisasi namanya dan membentuk suatu polimer. Saya ini ada beberapa jumlah monomer, dilakukan polimerisasi dan terbentuklah polimer yang kita mau gitu. Polimer nggak harus lurus kayak gini ya, bisa bengkok. Jadi dia bisa satu molekul ini bercabang gitu. Atau bisa bercabang 3, atau misalnya dia ternyata ada struktur-struktur kimia tertentu yang menyebabkan dia strukturnya jadi tidak linear gitu kan. Misalnya ini nih polietilena juga tidak linear ya. Oke, terus nah polimer tuh banyak ya macamnya. Nih, ada namanya suatu polimer chain growth atau polimer yang dibentuk dari kita susun rantainya itu bertahap gitu. Jadi misalnya kayak rantai 1, rantai 2, rantai 3 gitu. Dan mana reaksinya itu dibuat karena dari reaksi rantai. Reaksi berantai itu reaksi yang bertahap, itu istilahnya ya. Dan chain growth polimer ini kita sebut sebagai polimer adisi. Oke, misalnya contohnya ini stirena nih ya. Kita punya stirena. Stirena tuh ini sirena ya. Jadi ada benzen, lalu ada cabang ini ya etena gitu. Lalu dia akan reaksinya tuh bertahap 1. Jadi ini bergabung jadi 2, 2 bergabung jadi 3 gitu dan seterusnya. Nih, jadi suatu bentuknya adalah polistirena kayak gini ya. Oke. Terus habis itu ada juga step growth polimer. Nah, ini adalah polimer kondensasi yang mana untuk membuat polimer ini tuh dilakukan mengkombinasi dua molekul dan juga remove semua molekul. Jadi kalau misalnya yang chain growth polymer tadi tidak ada molekul yang di-remove, kalau misalnya step growth polymer itu ada molekul yang di-remove atau molekul yang dilepaskan gitu. Step growth polymer ini kita sebut sebagai kondensasi polimer tadi ya. Dan dia itu biasanya sih yang paling banyak kelasnya adalah yang terjadi karena kondensasi dan pelepasan H2O gitu. Nih, contohnya adalah molekul dimetil tereftalat ya dan etanediol. Kemudian mereka mengalami kondensasi, terbentuk polimer polietilen tereftalat atau kita sebut sebagai dakron.
Jadi dakron yang mungkin kalian udah familiar ya dengan dakron. Dakron biasanya kayak dipakai untuk ini ya, alat-alat rumah tangga sehari-hari kayak bantal, kasur gitu. Itu disusun dari ini, dimetil tereftalat dengan etandiol yang bereaksi polimerisasi dan berbentuk dakron. Itu. Oke. Nah, ya itu cara cara bikinnya. Itu ada dua macam, ada chain growth, ada step growth. Kalau chain growth tadi tidak ada molekul yang dilepaskan, kalau misalnya step growth itu biasanya ada molekul yang dilepaskan, kita sebut sebagai molekul polimer kondensasi ya. Molekul yang dilepaskan nggak harus H2O. Bisa misalnya ini ya. Kalau di sini adalah metanol yang dilepasin ya. Ini CH3O, ini ada OH. Yang dilepaskannya adalah metanol gitu. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat masing-masingnya ya antara chain growth polymer dan step growth polymer. Yang pertama adalah chain growth polymer. Chain growth polymer ini tuh biasanya ada 3 mekanisme besar utama. Ada ini ya, ada polimer radikal, ada polimer kation dan polimer anion gitu. Jadi ada 3 macam. Chain growth polymer bisa dibuat dari polimerisasi menggunakan reaksi radikal atau polimerisasi menggunakan reaksi kationik atau polimerisasi menggunakan reaksi anionik gitu. Ada 3 macam ini. Contoh-contohnya ada banyak. Ini banyak contohnya ya. Ini kalian baca aja, sebenarnya nggak harus dihafalin ya. Jadi yang penting kalian tahu prinsipnya. Di sini kita punya monomer etena, lalu dia akan mengalami polimerisasi dan membentuk suatu unit berulang polietilena. Biasanya dipakai buat plastik-plastikan nih. Polietilena kan plastik-plastikan ya. Plastik yang tidak digunakan untuk makanan. Misalnya kayak botol, habis itu kayak mainan, terus habis itu roll film ya. Terus bisa juga dari polivinil klorida ini PVC, biasanya dipakai buat apa sih namanya pipa paralon. Nah, itulah itu dia PVC ini. Terus polipropilena. Nih, ada macam-macam ya. Ada polistirena, ada teflon ya, politetrafluoroetilena atau teflon yang biasa dipakai buat panci teflon tuh dilapisi oleh lapisan polimer ini gitu. Terus ada juga poliakrilonitril. Ini biasanya sih dipakai buat kayak semacam selimut-selimutan yang serat kain yang lembut gitu. Itu kita sebut sebagai poliakrilonitril. Disusunnya dari unit berulang suatu etanitril kayak gini ya. Oke, terus ada juga ini macam-macam lah. Ada polivinil asetat. Ini biasanya buat cat-cat gitu atau adesif atau perekat ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kita bahas satu ya, yang chain growth polymer. Yang pertama, pakai mekanisme polimerisasi radikal. Karena namanya radikal, radikal itu adalah suatu molekul yang bereaksi dengan aktif atau dia itu sebenarnya punya suatu elektron yang tidak berpasangan, yang mana dia sangat aktif gitu untuk mencari pasangan elektronnya. Jadi dia itu melibatkan reaksi perpindahan elektron parsial gitu. Jadi ini nih, kalau misalnya kita bahas tentang reaksi radikal, pasti ada 3 tahap, ada inisiasi, propagasi, dan terminasi. Tuh, inisiasi ya memulainya atau initiating-nya, habis itu ntar propagasi berarti dia makin banyak rantainya, itu nanti juga ada terminasi, jadi mengakhiri reaksi radikal ini. Ini yang pertama chain initiating steps-nya atau rangkaian untuk inisiasinya. Kita mulai dari suatu inisiator radikal. Macam-macam inisiatornya, bisa proksida, turunan proksida gitu ya. Jadi misalnya dia punya R yang macam-macam gitu. Terus kita kasih entah cahaya atau entah panas gitu ya, bisa kita lakukan dua-duanya dan terbentuklah suatu radikal. Radikal ini akan menyerang suatu monomer kita. Jadi kita perlu suatu inisiator radikal dulu nih untuk melakukan suatu polimerisasi radikal ini. Jadi si radikal ini akan menyerang si monomer kita, lalu akan terbentuk reaksi radikal nih ya. Ini elektronnya pindah. Kalau panahnya setengah kayak gini, berarti yang berpindah cuma 1 buah elektron aja. Kalau misalnya dalam reaksi organik panahnya full, berarti yang berpindah adalah 2 elektronnya. Ini karena panahnya setengah, ya berarti cuma 1 aja yang berpindah. Lalu ininya pecah nih jadi 2 ya. Ini pecah kayak gini. Oke, jadi setengah. Jadi setengah elektron bergabung, elektron bergabung, terbentuklah ikatan oksigen dengan karbon gitu. Nanti di sini C double bond C-nya akan jadi tinggal single bond dan akan elektron yang bebasnya ini akan naik ke karbon 1. Jadi suatu radikal ya, radikal yang baru. Radikal antara si inisiatornya dan juga si monomer kita.
Nah, lalu propagasi. Setelah kita inisiasi, dia akan mengalami propagasi. Jadi, dia akan mulai menyerang si monomer-monomer lain. Gitu. Dia mulai menyerang monomer lain. Nih, seperti ini menyerang si etena yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Makin panjang rantainya, makin panjang produk yang kita mau gitu kan. Gitu. Ini adalah situs propagasinya. Jadi, dari sini dia akan bereaksi kan, bereaksi. Nah, lalu kalau misalnya sudah selesai yang kita mau dan kita harapkan hasilnya udah sesuai gitu, kita bisa terminasi. Terminasinya gimana? Ada 3 macam. Kita kombinasikan rantai-rantai yang tadi udah dibikin pada saat propagasi, atau kita lakukan disproporsionasi, jadi kita buat si elektrona ini pindah dengan agen reaksi redox, kemudian nanti akan terbentuk si double bond. Atau kita reaksikan dengan suatu pengotor atau impurity. Jadi biasanya agen-agen tertentu gitu ya, biasanya sih juga senyawa radikal lain juga. Dan akhirnya selesai sih produk yang kita mau. Nah, kalau ada impurity berarti produknya ada molekul lain yang masuk, makanya kita sebut sebagai impurity. Gitu. Kalau misalnya dia disproporsionasi nggak ada produk lain yang masuk. Kalau kombinasi juga nggak ada produk lain yang masuk, cuma jadi lebih panjang aja 2 kali lipat yang dipropagasi mula-mula kayak gitu. Oke. Nah, terus kita tuh juga bisa mengontrol berat molekul dari si polimernya. Gimana cara kita mengontrol berat molekulnya? Jadi kayak misalnya kita cuma mau polimer itu tersusun dari 4 monomer gitu. Kita mau MR-nya mungkin 500 aja gitu. Tapi ternyata kan banyak sekali reaksi-reaksi polimer yang kita tidak bisa kontrol. Kita tidak tahu tiba-tiba dia udah jadi 700 aja MR-nya gitu atau udah jadi 1000 aja MR-nya gitu. Kan kita sebenarnya nggak mau hal itu terjadi. Kita maunya 500 aja. Maka dari itu kita bisa mengontrolnya dengan metode yang kita sebut sebagai chain transfer ini. Chain transfer ya kita pindahkan aja chain-nya chain propagation site-nya ke molekul lain gitu. Udah sih itu aja. Jadi bisa ditambahkan suatu molekul XY kayak gini. Bisa apa aja molekulnya. Sama macam-macam gitu. Nah, terus yang penting juga kita ketahui pada chain growth polimer karena di sini kita reaksinya itu bergantung dari si jenis reaksinya. Misalnya tadi ya radikal, ionik atau anionik atau kationik. Jadi ada yang kita sebut sebagai tail and head gitu. Jadi ada tailnya, ada headnya. Dan kalau misalnya situs radikalnya itu beda, misalnya situs radikalnya di tailnya, produknya akan beda juga. Kalau situs radikalnya di headnya dan bertemu dengan situs radikal di head lagi, produknya juga akan beda gitu. Jadi kayak kalian bayangin aja nih, kayak misalnya nih ada CH2, CHZ. Ini kan ujung-ujungnya beda nih. Satunya ujungnya hidrogennya 2, artinya ujungnya tuh hidrogennya 1, Z-nya 1. Kalau misalnya di sini head to tail, head ketemu tail, jadinya rapi. CH2, CHZ, CH2, CHZ. Tapi kalau ternyata ketemunya adalah head to head, kan jadinya nggak rapi. Ini CH2, CHZ, CHZ, CH2. Nah, sebenarnya ini bukan nggak rapi gitu aja sih, tapi kadang-kadang kita juga bisa kadang-kadang kita juga pengen ya produk yang kayak gini gitu misalnya. Tapi seringnya sih nggak pengen. Jadi kayak tergantung kita bisa atur lah. Kita mau ketemunya tuh head to head atau head to tail atau tail to tail kayak gini kita bisa atur dengan reaksi kimia gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lakukan head to tail kayak gini, maka biasanya etilen yang dihasilkan itu akan sama semua, akan rapi kayak gini. Jadi PVC. PVC itu yang kita mau adalah head to tail addition. Jadi nggak mau dia kalau misalnya ada yang head to head atau ada yang tail to tail itu dia nggak mau. Itu nggak akan jadi PVC, jadi molekul lain gitu. Gitu. Terus sebenarnya kita bisa atur si head to tail mana yang headnya mana yang tailnya dan bagaimana bagaimana produk yang dihasilkan lebih banyaknya itu kita bisa atur dari si monomernya dan juga si reaktannya. Reaktan yang tadi ya inisiator radikalnya gitu misalnya. Kadang-kadang ada beberapa molekul yang ternyata tuh dari monomernya itu udah menstabilkan si radikal yang lebih cenderung reaksinya menjadi head to tail gitu kayak saya contohnya ini nih stirena ini ya. Kalau kita punya si turunan stirena, monomer stirena ini kalau terbentuk radikal, maka dia akan lebih condong mana nih? Condong di sini ya, condong di produk yang head to tail gitu daripada nanti radikalnya di CH2-nya itu tuh lebih susah gitu. Nah, banyak contohnya ya kalau misalnya molekul-molekul polimer yang dibentuk dari reaksi polimerisasi radikal. Ada tadi contohnya stirena, ada vinyl klorida, ada vinyl asetat, ada akrilonitril, ada metil metakrilat, ada 1,3 butadiena. Gitu. Dan kita bisa pakai berbagai macam inisiator radikal, ada banyak ya tadi yang tadi ROR itu yang proksida. Biasanya sih yang dipakai adalah turunan proksida gitu. Misalnya ini contohnya adalah terbutoksida, ini terbutil proksida ya.
Terus ada juga nih sulfat, ini di sulfat proksida. Habis itu bisa juga di terbuktil proksida kayak gini. Atau ini, atau yang dari ini trail juga bisa ya. N double bond N ini juga bisa kita jadi inisiator radikal gitu. Jadi kalau saya ada reaksi dan kita tahu reaksinya ada N double bond N ini dan ada tambahan panas dan juga cahaya gitu, misalnya kita berarti bisa curiga nih, oke di sini akan ada kemungkinan terjadi suatu pembentukan radikal. Radikalnya yang mana? Apakah di N-nya ini? Tidak, radikalnya adalah antara ikatan C dan N-nya ini ya. Jadi C radikalnya di sini nih. Jadi ini adalah inisiator radikalnya, jadi ini produknya. Dan N2-nya sebagai produk sampingan. Oke. Kita juga bisa melakukan percabangan ya. Bisa, gimana cara nyabanginnya, kita tambahin aja cabangnya. Misalnya ini nih, kita punya CH2 radikal, terus kita reaksikan nih dengan yang udah polimer panjang. Nanti akan pindah transfer ya, transfer elektron radikalnya. Kemudian kalau misalnya kita punya radikal ini, dia akan bertemu dengan si etilenol lagi, maka dia akan membentuk si reaksi yang ke atasnya gitu. Jadi cabangnya akan jadi 2 gitu kayak gini. Nih, biasanya sih polimer-polimer yang dibuat dengan banyak percabangan itu lebih fleksibel. Dan ada 2 macam cabang, ada short branch, ada long branch. Jadi ada cabang yang pendek-pendek kayak gini, ada cabang yang panjang-panjang polimer. Gunanya buat apa ya? Tergantung yang kita butuhkan ya. Biasanya kalau misalnya cabangnya pendek-pendek itu biasanya cenderung lebih kuat ya. Kalau misalnya cabang yang panjang-panjang kayak gini itu lebih elastis gitu. Oke, tadi yang radikal polimer ada yang mau ditanyain? Polimer radikal, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau polimer radikal, basisnya adalah dari reaksi radikal, ada inisiator radikalnya, biasa inisiator radikalnya itu ya proksida, gitu ya, turunan proksida. Oke, udah jelas ya yang polimer radikal? Udah jelas belum? Udah jelas? Gimana? 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 Udah jelas belum teman-teman? Tentang polimer radikal. Contoh-contohnya juga tadi udah aku kasih tahu. Kalau udah jelas boleh kasih reactionnya dong. Oh iya, oke, udah jelas ya. Nah, itu yang radikal. Sekarang yang chain growth polimer yang kedua, yaitu polimer kation. Sebenarnya dasarnya sama, pasti ada inisiatornya juga. Tapi inisiatornya itu akan membuat terbentuknya suatu kation. Itu kayak gini ya. Jadi terbentuk karbokation. Udah sih, itu aja sih bedanya. Kalau tadi kan terbentuk radikal kan, ini terbentuk karbokation. Bisa pakai BF3 ya biasanya ya, si inisiatornya. Terus, dan dia bisa mengalami propagasi juga, jadi tahapnya juga sama nih, inisiasi, propagasi, dan terminasi. Itu adalah tahap-tahap umum pada polimerisasi. Ini karbokationnya diserang oleh suatu alken, terbentuklah reaksi adisi, terbentuk karbokation lagi, dan seterusnya. Itu. Ini terminasinya juga, jadi ada 3 macam ya, sama juga. Bisa dengan impurities, bisa dengan nukleofil lain, atau reagen-reagen tertentu, atau misalnya dengan tambahan H+. Gitu. Terus dia juga bisa rearrangement ya, karena dia karbokation kan. Dan rearrangement-nya juga mengikuti rearrangement karbokation yang udah kita pelajari. Misalnya kita punya 3 metil 1 butena. Dikasih suatu inisiator karbokation. Produknya jadi kayak begini nih. Nggak rantai lurus semua. Kenapa? Karena ada rearrangement gitu. Kalau misalnya kita biarin nggak ada rearrangement, maka biasanya karbokationnya cuma jadi karbokation sekunder aja. Cuma dikelilingi 2 buah karbon. Sedangkan kalau misalnya dia bisa rearrangement, dia bisa jadi karbokation yang tersier, yang mana yang lebih stabil gitu. Karena dia lebih suka kayak gini, jadi maka dia produknya akan jadi kayak gini. Gitu. Oke. Ini ada beberapa monomer yang sangat bagus untuk kita pakai dengan dan kita buat suatu polimer yang kation. Biasanya sih kalau misalnya molekul-molekulnya itu adalah molekul-molekul yang ada elektron donating substituennya. Jadi gugus pendorong elektron ya, pendonor elektron. Contohnya adalah polipropilena gitu, atau isobutilena, vinil asetat ya bisa juga, terus stirena kayak gini juga bisa ya. Gitu. Itu tadi yang kationik. Sekarang yang anionik.
Yang anionik juga sebenarnya prinsipnya sama, cuma terbentuk suatu karbanion, ya. Sifat-sifatnya juga sama. Itu. Terus oh iya, habis itu kalau misalnya kita punya suatu rantai yang belum diterminasi, yang masih ada suatu situs propagasinya ini, kita sebut sebagai living polymer. Kenapa dia living? Karena dia bukan bertumbuh terus. Maka dari itu, supaya kita bisa lebih alive, kita harus bertumbuh. Tuh, oke. Nah, terus habis itu biasanya sih, living polymer ini tetap aktif terus sampai dia diterminasi, gitu. Ini contohnya kalau misalnya dia yang polimerisasi anionik, ada vinyl klorida. Biasanya sih pakai yang ini ya, substituennya itu penarik elektron atau withdrawing electron group gitu. Biasanya sih vinyl klorida, akrylonitril, atau metil metakrilat ya. Bedanya apa nih? Ini kan sama-sama karboksilat ya, gus karboksilat, gus ester lah ya, sama-sama gus ester. Sama yang ini nih, sama vinil asetat nih. Ini sama-sama gus ester juga. Bedanya apa? Vinil asetat sama metil metakrilat. Kenapa metil metakrilat cenderung sebagai polimer anionik, sedangkan yang vinil asetat cenderung sebagai polimer kation? Kenapa, ada yang tahu nggak? Kan sama-sama ester. Bedanya di mana sih? Metil metakrilat dengan si vinil asetat. Nih. Yang ini sama yang ini. Bedanya apa? Coba perhatikan. Perhatikan ya baik-baik ini ya, metil metakrilat. Gugus ininya ya, maksudnya ya, gugus ini nih. Gugus rantai sampingnya ini, bukan rantai utamanya ya. Rantai sampingnya. Ini punya metil metakrilat sama yang punyanya vinil asetat. Nah, sama ini. Bedanya apa sih? Ya, ada yang tahu? Kenapa yang vinil asetat ini cenderung kationic polimer, sedangkan yang metil metakrilat itu cenderung sebagai anionic polimer? Ayo, kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gimana? Ada yang tahu? Sama aja sih kayak sifat-sifat electron donating dan electron withdrawing group dari substituen benzen. Kurang lebih sih mirip-mirip kayak gitu. Tapi kenapa ya? Kan dia sama-sama ester nih. Vinil asetat sama tadi metil metakrilat. Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak apa, tebak aja. Aku menunggu jawaban kalian. Oke, jadi bisa kalian lihat ya di sini, kalau vinil asetat, posisi oksigennya itu bersebelahan sama karbon yang membentuk karbon hibridisasi sp2 atau yang double bond ini. Jadi dia bisa berperan sebagai electron donating group. Nanti elektron donate ke si alken di sini. Sedangkan kalau misalnya si pada molekul yang ini metil metakrilat, oksigennya itu letaknya tidak berdekatan sama karbon ini, yang berdekatan adalah yang karbonilnya ini. Jadi dia akan lebih cenderung sebagai elektron withdrawing group atau gus penarik elektron. Udah deh, ini posisi oksigennya aja yang beda ya. Oke. Nah, itu yang chain growth polymer. Nah, ini contoh-contoh reaksinya ya. Kita punya metil alfa cyanoacrylat, kita bisa bentuk suatu super glue atau ya, ini super glue yang biasa dipakai buat perekat yang sangat-sangat kuat itu. Oke, itu dia. Selanjutnya ada juga ini polimerisasi bukaan cincin. Ring opening polymerization. Sebenarnya dia turunan polimerisasi yang anionik ya. Tapi dia melibatkan perubahan struktur. Jadi perubahan strukturnya adalah awalnya terbentuk si ring kayak gini ya. Suatu ring, suatu epoksida. Lalu dia reaksikan dengan suatu karbanion, bukan karbanion ya, suatu nukleofil gitu ya. Jadi dia akan terbuka sih ringnya dan terbentuk reaksi propagasi. Nih, saya RO- tambah epoksida, nanti putus ikatan karbon dengan oksigennya, terbentuk CHO- dan CH3 ini ya. Dan seterusnya. Tuh. Nih, atau biasanya sih bisa dikatalisis ya oleh asam atau basa. Kalau dikatalis pakai asam, ya nanti akan terbentuk produk yang kayak gini ya. Ini awalnya masih jadi OH, lalu nanti si karbon di sini bisa diserang oleh suatu nukleofil lain atau si epoksida lainnya juga bisa masuk dan reaksi akan terus berjalan kayak gini. Gitu ya. Oke.
Nah, terus kita perlu tahu juga stereokimia dari reaksi polimerisasi. Jadi reaksi polimerisasi itu tidak hanya spesifik tadi ya reaksinya head to tail atau head to head atau tail to tail, tapi kita juga harus tahu bagaimana dia stereokimia dari suatu molekul yang dihasilkan pada suatu polimer itu gitu. Ada beberapa macam ya. Ini yang pertama ada isotaktik konfigurasi. Jadi dia sama-sama nih konfigurasinya. Ini nih sama-sama nih. Saya sama-sama kayak gini nih, HCH3, HCH3, HCH3. Hanya di depan, CH3 di belakang. Tuh. Jadi substituennya itu ada pada sisi yang sama. Atau ada juga namanya sindiotaktik. Jadi konfigurasi sindiotaktik. Jadi dia bolak-balik. Belakang depan, belakang depan, belakang depan gitu. Dan dia itu alternatingnya atau variasinya itu reguler. Jadi regularly irregular. Jadi kita kayak punya CH3 di belakang, CH3 di depan dan itu polanya berulang gitu. Dan ada juga nih yang berantakan. Masa sih isotaktik, sindiotaktik sama satu lagi yang irregular itu namanya. Oke. Ya, ya ini ada banyak beberapa inisiator ya. Ini mungkin setelah ini akan banyak dijelaskan tentang si inisiator ya. Biasanya kalau misalnya kita mau bikin satu polimer yang tidak bercabang, kita bisa pakai inisiator Ziegler-Natta katalis ini. Jadi kita punya asetilena atau ini ya etona ya, kita kasih katalis Ziegler-Natta dia jadi poliasetilen. Itu. Ini Ziegler-Natta katalis itu adalah TIR ini ya. TIR titanium. Jadi hubungannya adalah kita pakai suatu organologam untuk membentuk suatu reaksi polimer. Ini bisa juga kita lakuin. Itu. Terus ini reaksi-reaksi lainnya ada reaksi polimerisasi Diena. Diena itu kalau misalnya kita punya suatu alkena dan dua buah alken. Gitu. Jadi di kan dua, Diena berarti dua buah alken. Tuh. Diena bisa kita lakukan polimerisasi juga. Nih. Jadi produknya kayak gini. Nanti jadi ikatannya pindah ke sini, ini pindah bentuk ikatan baru. Ini pindah ke sini, ini bentuk ikatan baru. Ini pindah sini, ini bentuk ikatan baru gitu. Nah, kalau misalnya kita mau sintesis karet, kita bisa lakukan sintesis dari monomer isoprena yang merupakan salah satu diena juga dan juga menggunakan katalis Ziegler-Natta ini. Jadi kita gabungkan isoprena dan Ziegler-Natta katalis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat polimer yang long dan unbranched, jadi panjang dan tidak punya cabang. Itu kita bisa pakai katalis Ziegler-Natta ini. Kita buat rubber dari mana nih? Jadi pertama dari butadiena 1,3 butadiena monomer kita kasih Ziegler-Natta katalis. Jadi produk polimernya polimer cispoli 1,3 butadiena. Lalu yang kedua kita juga ini molekul yang kedua ya, jadi digabungin nih. Jadi molekul yang kedua adalah si kloroprena, terus dikasih katalis Ziegler-Natta jadi neoprena, jadi digabung. Gitu. Nah, ada produk yang dihasilkan dari polimerisasi monomer yang berbeda atau kita sebut sebagai copolimer. Rubber atau karet itu juga salah satu copolimer karena dia digabung dari si cispoli 1,3 butadiena dengan si neopren ini. Ada banyak contohnya ya. Ini tadi butyl rubber itu dibuat dari si isobutilan dan isopren. Ini yang butyl rubbernya ya. Ada juga ABS dari 3 buah monomer yang beda. Ada juga SAN itu dari stiran dan akrilonitril. Atau ada saran dari si vinyl klorida dan vinylit klorida. Ada 4 macam copolimer tadi ya yang aku bilang yang terbuat dari lebih dari 2 macam polimer. Itu lebih dari 2 macam monomer. Ada yang polimer alternating polimer atau yang strukturnya kayak gini nih, gantian AB 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 AB. Ada yang blok copolimer. Jadi ini A segini misalnya 5 rantai, lalu B 5 rantai, terus A lagi 5 rantai, B 5 rantai dan seterusnya. Ada yang random copolimer. Jadi kayak penyusunannya random, nggak tahu acak aja gitu. Ini A-nya 2, terus B-nya 1, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 2 yang ini random. Ada juga copolimer graph. Jadi ini seperti blok copolimer tapi dia blok polimer yang lainnya itu ada di cabangnya aja gitu. Jadi utamanya 1 terus cabangnya ada baru yang beda gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang polimer yang step growth, yang polimer step growth ini tuh bikinnya tuh nggak satu-satu. Nggak kayak chain growth tadi ya, yang cabang 1, cabang 2, cabang 3 gitu. Kalau step growth ini bikinnya itu random.
Kenapa? Karena jadi kayak gini nih mekanismenya. Yang pertama kita punya monomer banyak ya, tersusun dari misalnya kayak kita anggap tersusun dalam suatu bidang 2 dimensi kayak gini. Pada saat reaksi 0% masih belum ada ikatan. Ketika reaksi 50% itu dia akan berikan sama satu sama lain dan random juga ikatannya. 75% jadi kayak gini. Jadi 100% baru berikatan semuanya kayak gitu. Ini adalah kalau polimerisasinya step growth. Kalau chain growth tadi satu persatu, bikinnya satu satu. Tadi makanya ada inisiasi, propagasi dan terminasi. Kalau step growth ini nggak ada inisiasi, propagasi, terminasi. Inisiasi ada sih mungkin, propagasi juga ada, tapi dia tuh produknya beda lah sama yang chain growth tadi. Step growth itu kayak gini bikinnya. Jadi acak random kayak gini. Jadi tergantung dari masing-masing stepnya, udah beda-beda gitu. Tuh. Step group polimer ada banyak contohnya ya. Contohnya ini yang pertama ada nilon. Nih nilon. Kita buat dari suatu turunan asam amino, nanti dia mengalami dehidrogenasi ini ya, DH2, bukan dehidrogenasi ya, hidrolisis ya. Lalu jadi suatu nilon 6 atau poliamida gitu. Oke, nah terus ini sebenarnya karakteristik aja, ini sifat-sifatnya aja ya. Kalau misalnya kita tambahin suatu cincin aromatik, dia akan meningkatkan physical strength dari polimernya. Jadi kalau misalnya dia polimer aromatik kayak gini biasanya sih kuat gitu. Dibikin buat benda-benda yang keras gitu, misalnya Kevlar. Tuh, ini ada banyak nih. Ini Dacron juga, Kodel ini. Ini contoh-contoh step growth polimer tadi ya. Ini Dacron, Kodel. Ini sebenarnya merek dagang ya, bukan merek dagang sih, merek yang udah dipatenkan gitu. Jadi emang dibikin oleh suatu pabrik jadi dipatenkan gitu. Udah. Ada ini Lexan macam-macam ya. Ini polyester. Ini biasanya sih polyester. Resin juga dibikin dari step growth polymer. Oke. Nah, ini ada juga nih polymer thermosetting. Polymer thermosetting ini apa sih? Jadi dia itu adalah suatu material yang sangat kuat dan kaku, yang mana bisa kita bikin dari cross-linking. Cross-linking gimana nih maksudnya? Jadi kita punya polimer panjang lagi, terus dia saling berikatan gitu. Jadi cross-link gitu, antara dua buah rantai polimer gitu. Misalnya ini Melmac kayak gini. Jadi ini polimer 1, polimer 2, terus dia gabung. Itu polimer thermosetting. Ada juga polimer yang terorientasi atau oriented polymer. Bahasa Indonesia jelek sih sebenarnya. Kita pakai bahasa Inggris saja, oriented polymer. Polymer itu biasanya itu lebih kuat daripada steel ya. Daripada baja. Dan dia juga bisa conduct electricity. Biasanya kalau polimer konvensional, dia itu acak-acakan kayak gini kan. Posisinya itu tidak beraturan. Tapi kalau oriented polymer, karena namanya juga oriented polymer, dia jadi rapi gitu. Dan dia jadi lurus-lurus misalnya. Atau misalnya miring-miring rata gitu. Tuh, ada juga polimer biodegradable. Ini kan sekarang lagi zamannya ini ya, kita pakai plastik yang biodegradable, pakaian yang biodegradable, habis itu juga bahkan orang-orang udah mulai beralih dari plastik yang sebenarnya tuh plastik yang tidak bisa dissolve dalam air, jadi plastik-plastik yang biodegradable bisa dissolve dalam air, bisa larut dalam air gitu. Nah, ini tuh intinya adalah kalau misalnya polimer-polimer yang lain, saya plastik gitu tuh bikinnya disetting untuk dia bentuknya jadi kaku gitu atau tidak tembus air gitu misalnya waterproof gitu. Kalau misalnya polimer biodegradable itu tuh disetting untuk membuat dia tuh mudah degrade atau mudah apa ya, mudah rusak ikatan-ikatan polimernya gitu. Jadi dia bisa berubah jadi small segment dengan mudah. Dengan mudahnya gimana? Bisa pakai katalis enzim yang ada di alam. Bisa pakai air gitu kayak gitu. Jadi macam-macam, tergantung dari si pabriknya mau kayak gimana gitu. Jadi ada suatu ikatan yang lemah gitu ya di polimer yang biodegradable ini. Tuh. Ini ada polimer-polimer lain, ada elastomer, ada plasticizer. Plasticizer itu adalah suatu kecewa organik yang ditambahkan untuk membuat dia lebih fleksibel. Ada juga namanya elastomer gitu ya. Dia itu polimer yang bisa stretch atau bisa meregang dan bisa kembali ke bentuk mula-mulanya. Ini tadi termoplastik polimer, dia tuh bisa ada ini ya, bisa bentuknya biasanya kristalin atau amorf gitu ya. Itu deh. Udah deh itu tentang polimer. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya, jadi kita akan bahas tentang asam amino, peptida, dan juga protein.
Ini tuh sering banget kita bahas, maksudnya kayak sering banget ada di sekitar kita gitu. Dan ya, kita aja juga tersusun dari protein-protein ya teman-teman, sebagai manusia gitu. Nah, sebenarnya kita ada 3 kelas ya, ada asam amino, peptida, dan protein. Sebenarnya prinsipnya juga mengikuti yang udah kita pelajari tadi tentang polimerisasi. Molekul-molekul yang ada di tubuh kita itu tersusun dari monomer-monomer yang menjadi polimer gitu. Contohnya si protein ini. Protein itu adalah suatu polimer yang udah termodifikasi sedemikian rupa dari peptida yang merupakan polimer sederhana dan tersusun dari monomer-monomer asam amino. Gitu. Asam amino, berarti dia sifatnya asam sebenarnya ya. Oke, terus ini kita mulai. Jadi, suatu peptida dan protein itu adalah suatu polimer dari asam amino yang dihubungkan satu sama lainnya dengan ikatan amida. Jadi kalau misalnya kita mau bilang protein ini adalah suatu golongan polimer yang apa nih? Chain growth atau step growth tadi kita pelajarin. Ini step growth ya. Jadi sebenarnya kalau saya peptida ini adalah suatu polimer-polimer yang kita bisa bentuk dari suatu reaksi kondensasi. Kondensasinya itu membentuk suatu ikatan amida. Ikatan amida itu adalah ikatan yang menghubungkan asam amino satu dengan asam amino lainnya. Biasanya ada ciri khasnya adalah ada karbonil dan NH gitu kayak gini. Ada suatu amina, ada karbonil, ada NH. Nah, asam amino sendiri itu strukturnya kayak gini, ya. Asam amino kayak gini nih. Ada karboksilat, ada suatu gugus karboksilat, ada gugus NH3, ada satu buah atom karbon di tengahnya. Dan dia punya rantai samping R yang bervariasi tergantung jenis asam aminonya. Tuh, ntar ada leusin, valin, asam aspartat, dan lain-lain gitu ya. Terus untuk membentuk suatu peptida gitu ya, kita bentuk dari berbagai macam asam amino yang berulang. Bisa macam-macam nih, misalnya di sini R1, ini R2, R3 gitu. Dia punya gugus samping macam-macam. Tergantung dari struktur yang kita inginkan, atau struktur biomolekul yang ada di alam kita mau. Nah, ini adalah berbagai macam suatu asam amino ya. Ada banyak. Oke, ini agak ini ya, agak tumpang tindih ya. Ini H sama C ya, ini hanya harus geser. Ini C sama H juga ya. Jadi ada namanya glisin. Glisin itu adalah asam amino yang paling sederhana karena dia cuma tersusun dari karboksilat, amino sama CH2. Jadi 2 buah hidrogen. Ini karbon sama 2 buah hidrogen. Ada namanya alanin, itu dia temannya glisin. Dia ketambahan gugus metil aja. Tuh. Ada valin, itu ada ketambahan struktur isopropil, ada leusin, ini ada ketambahan isobutil, lalu ada isoleusin. Nah, terus ada juga nih yang asam amino yang mengandung struktur hidroksi atau mengandung OH. Ada serin sebenarnya. Ada treonin gitu. Terus ada juga yang dia mengandung sulfur. Jadi ada SH di sini, ada tiolnya di sini. Contohnya adalah sistein, ada metionin gitu. Ada juga yang dia merupakan suatu asam gitu. Misalnya asam aspartat tadi ya. Dia adalah suatu ini ada satu CH2 dan ada karboksilat satu. Ada asam glutamat, ini ada gugus etilnya, ada karboksilatnya. Ada juga yang dia merupakan suatu amida. Jadi ini adalah asam amino, rantai sampingnya ini CH2, CONH2. Ini namanya asparagin. Kalau yang ketambahan CH2 lagi di sini namanya glutamin. Ada yang basa. Jadi ada N3 minusnya di sini, NH3 plus, maaf, NH3 plusnya. Contohnya adalah lisin. Ada lagi arginin. Ada juga yang mengandung benzen. Ini fenilalanin. Jadi CH2 benzen. Ada tirosin. Ini fenilalanin yang ketambahan gugus OH. Ini OH ya ini ya sebenarnya. Ini OH. Ada yang heterosiklik. Jadi dia terus ada cincin heterosikliknya. Heterosiklik itu adalah cincin yang mengandung lebih dari satu jenis atom. Jadi ada nitrogennya misalnya. Ada 2 buah nitrogen kayak gini. Maaf. Ini namanya prolin ya. Yang dia tidak aromatik sifatnya. Ada namanya histidin juga ini. Ada triptofan. Nah, asam amino itu konfigurasinya itu gimana sih? Jadi sebenarnya bisa ada 2 macam ya. Bisa ada D, bisa ada L. Tapi yang ada di alam, kira-kira yang D atau yang L? Ada yang pernah dengar? Yang di alam? Yang ada di tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan itu yang D atau L? Asam amino.
Yang mana? Yang D atau yang L? Ya, kurang tepat. Jadi, kalau asam amino itu biasanya konfigurasinya itu yang L. Sedangkan kalau misalnya itu di alam ya, kalau di alam ya. Sedangkan kalau misalnya yang karbohidrat, yang glukosa itu biasanya yang D yang ada di alam. D, kristaldehyat. Kenapa ya? Karena itu udah di alam. Itu ada di alam aja gitu. Jadi yang kita amatin gitu. Ya mungkin itu ya apa namanya? Takdirnya dia. Jadi emang sudah diciptakan seperti itu gitu. Kan kalau senyawa makromolekul itu biasanya kita temukan gitu dari hasil eksperimen, bukan kita sintesis. Kalau kita sintesis kita bisa bikin ada di asam amino juga, ada L-glyceraldehyde juga gitu. Tapi kalau misalnya rata-rata sih kalau yang ini ya glyceraldehyde itu adalah si monomer turunan karbohidrat ya, monomer karbohidrat. Kalau misalnya asam amino itu biasanya yang L, kalau misalnya yang karbohidrat itu yang D, biasanya yang ada di alam. L amino acid sama D si turunan karbohidrat. Bisa ada glyceraldehyde, ada glukosa, fruktosa, dan lain-lain ya. Itu. Nah, oke, tadi konfigurasinya. Sekarang pertanyaan, tadi kan udah lihat ya berbagai macam asam amino. Kan asam amino itu punya satu atom karbon di sini, yang bisa ada hidrogennya, sama ada gugus rantai sampingnya. Kalau kayak gitu, berarti apakah semua asam amino sifatnya kiral? Ada nggak sih asam amino yang sifatnya nggak kiral? Ada nggak asam amino yang sifatnya tidak kiral, dan apa? Tadi kan udah aku tunjukin ya jenis-jenis asam amino tuh. Apa yang sifatnya tidak kiral? Apakah semua asam amino kiral, dan kira-kira yang mana? Namanya apa? Yang pertama tadi? Iya, ini ya. Jadi, satu-satunya asam amino yang sifatnya tidak kiral adalah yang tadi kalian lihat. Ini, glisin yang paling sederhana. Jadi, karbon di sini tuh dari hidrogennya 2, jadi CH2. Jadi, dia bukan senyawa kiral. Yang lainnya kiral semua. Ada kecuali nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada kecuali. Semuanya sifatnya kiral, kecuali glisin. Oke. Nah, selanjutnya, asam amino itu dia punya karboksilat, gugus karboksilat. Dia juga punya gugus amina. Berarti dia itu sebenarnya punya suatu sifat keasaman dan kebasaan, gitu ya. Nah, sifat keasaman dan kebasaan ini tuh tergantung dari muatan dari si asam aminonya gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita punya asam amino dan kita letakkan pada lingkungan yang berbeda-beda, misalnya lingkungan pH 0, pH 7, pH 11 atau pH asam, netral dan basa, itu dia bisa punya charge yang berbeda-beda juga. Dan mana charge-nya itu bergantung dari gugus karboksilatnya, gugus aminanya, dan gugus rantai sampingnya. Kalau misalnya dia punya rantai samping yang punya sifat keasaman ataupun kebasaan tadi, gitu. Suatu asam amino itu biasanya sih ini ya bakal ada charge-nya gitu, meskipun muatan atomnya itu 0. Kenapa? Karena ini tadi dia punya gugus karboksilat, punya gugus amino, dan punya gugus rantai samping ini. Itu. Jadi ketika kita punya suatu asam amino yang mana dia charge totalnya atau muatan totalnya sama dengan 0, kita sebut sebagai ion Zwitter atau Zwitter ion. Jadi kondisi di mana suatu asam amino itu punya charge total netral. Kok charge total netral itu bukan berarti semuanya itu netral, tapi pasti misalnya NH3-nya itu ada plus dan COO-nya itu ada minusnya. Atau nanti ada misalnya ada rantai sampingnya gitu. Pada glisin yang dia CH dan H gitu kan. Berarti kan sifat keasaman dan kebasaannya hanya dipengaruhi oleh si karboksilat sama aminanya, tidak terpengaruhi oleh rantai sampingnya gitu. Dan beberapa molekul-molekul lain teman-teman yang glisin gitu ya. Itu tuh biasanya sih Zwitter ionnya itu letaknya di ketika si NH3-nya ini muatannya plus dan CO minusnya itu muatannya minus. Gitu. Biasanya di pH sekitar 7. Tergantung dari si Ka dari molekulnya ya kan beda-beda ya. Gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, kalau misalnya dia pH-nya 0 atau ketika kondisi asam, berarti kan semuanya terprotonasi. NH3 ini terprotonasi, CO minusnya terprotonasi jadi COH. Terus kalau misalnya pH-nya naik, berarti kan makin banyak OH minusnya kan dalam lingkungan si dalam larutannya. Nanti OH-nya ini jadi putus ikatannya jadi CO minus. Ini NH3 plus dan H plus nih. Nih jadi satu ion Zwitter. Makin naik lagi pH-nya, makin banyak OH minusnya. Nanti NH3 minusnya ini akan terdeprotonasi juga jadi NH2 dan CO minus kayak gini. Nih, gitu ya.
Pemikirannya kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya di asam, berarti banyak yang terprotonasi. Makin naik pH-nya, makin basa ya, dia makin terdeprotonasi gitu. Ini adalah nilai-nilai pKa dari asam amino. Ini adalah pKa untuk COOH-nya atau untuk rantai karboksilatnya. Ini pKa untuk rantai aminonya. Ini pKa untuk rantai sampingnya dari seluruh macam asam amino. Pertama alanin. Alanin ini pKa COOH-nya 2,34. pKa NH3-nya adalah 9,69. Red side chain-nya nggak ada ya. Terus arginin. Arginin tadi kan ada ya, ada side chain-nya. Dia pKa-nya 12,8. Asparagin, sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu. Nilai pKa ini penting untuk mengetahui pada titik berapa atau pada pH berapa akan bisa dibentuk suatu ion Zwitter atau ion yang muatan total dari molekulnya sama dengan 0. Gitu. Nah, ada juga beberapa asam amino yang dia punya hidrogen yang bisa diionisasi pada rantai sampingnya. Ini contohnya tadi ya, histidin, sama aspartat, dan seterusnya. Itu ya. Contohnya sih yang basa-basa sih biasanya yang bisa terprotonasi. Nih, si histidin gitu. Nah, ada yang namanya titik isoelektrik atau PI atau P isoelektrik. Titik isoelektrik ini adalah suatu pH sebenarnya ya. Satu titik pH di mana asam amino itu tidak punya muatan total gitu atau muatan total asam amino sama dengan 0. Alias ketika dia kondisinya jadi ion Zwitter. Gimana cara kita ngitung pH isoelektrik? Kita tinggal hitung aja tengah-tengahnya. Caranya adalah tinggal setengah dikali pK1 tambah pKa2. Itu ada dalam catatannya ya. Itu adalah pada kondisi ketika dia rantai sampingnya tidak punya nilai pKa. Contohnya misalnya alanin, glisin, dan teman-temannya. Dan valin misalnya ya, dan teman-temannya gitu. Jadi kita punya nilai pKa karboksilat 2,34, ini pada alanin ya. Lalu kita punya pKa amina NH3-nya itu 9,69. Berarti untuk menghitung titik isoelektriknya gimana? Tinggal kita hitung. P isoelektrik sama dengan pKa karboksilat tambah pKa aminanya 2,34 tambah 9,69 tinggal kita bagi 2. Jadi 12,03 bagi 2 sama dengan 6,02. Jadi pada pH 6,02 dapat kita dapatkan spesies alanin yang tidak punya muatan tidak punya net charge gitu atau muatan totalnya sama dengan 0. Jadi CO- dan NH3+. Gitu. Itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia punya rantai samping yang ionisable atau yang dia punya nilai pKa, berarti gimana ngitungnya? Tinggal kita cari posisi di mana yang dia itu seragam gitu. Misalnya kita contohnya langsung aja ya. Lisin. Dia karboksilatnya punya pKa 2,18. Aminanya punya pKa 8,95. Dan rantai sampingnya punya pKa 10,79. Gimana kita ngitung titik isoelektriknya? Kita lihat nih, kalau lisin dia cenderung bersifat apa? Basa ya. Maka dari itu, kemungkinan titik isoelektriknya akan pada range yang basa. Berarti antara pKa untuk yang NH3-nya dan pKa rantai sampingnya. 8,95 dan 10,79. Jadi titik isoelektriknya adalah 8,95 ditambah 10,79. Kita bagi 2. 19,742 sama dengan 9,87. Sedangkan kalau misalnya rantai sampingnya ini cenderung asam, seperti asam glutamat, kita lihat di sini. Ini pKa karboksilatnya 2,19. pKa aminanya 9,67. Dan rantai sampingnya pKa-nya 4,25. Titik isoelektriknya akan ada di cenderung ke asam ya. Jadi antara si pKa 2,19 atau yang karboksilatnya dengan pKa dari si rantai samping asamnya. Maka dari itu isoelektriknya adalah 2,19 ditambah 4,25 dibagi 2. Sama dengan 6,442 sama dengan 3,22. Oke, sampai sini jelas ya? Kalau misalnya kita hitung pH isoelektrik untuk si spesies asam amino yang cenderung asam sama cenderung basa, itu beda ngitungnya. Kayak gini yang ngitungnya. Oke? Apakah selalu dibagi 2? Sebenarnya nggak selalu sih. Ini cuma cara cepatnya aja. Oke, bisa dibagi 2 sih. Karena yang anggapannya adalah ketika kondisi antara si kedua itu. Antara si pKa 1 sampai pKa 2 untuk yang asam misalnya. Antara si pKa 2 sampai pKa 3 sama yang basa gitu misalnya. Gitu. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Tinggal dibagi 2 aja kayak gini. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, sekarang. Jadi apa sih fungsi atau kegunaan dari kita bisa ngitung titik isoelektrik ini?
Banyak kegunaannya ya. Kita bisa memisahkan asam amino itu loh, menggunakan teknik yang kita sebut sebagai teknik elektroforesis. Nanti kalau misalnya kalian udah masuk universitas ya, akan belajar tentang elektroforesis. Apalagi kalau misalnya kalian kuliah di yang sains-sains gitu misalnya, apalagi biologi atau kayak kedokteran gitu, tuh sering banget nih pakai elektroforesis karena penting banget tuh memisahkan protein-protein dalam darah gitu misalnya. Kan darah kita kan tersusun dari ada protein-protein juga. Nah, itu kita mau misahkan nih misalnya kalau misalnya dia ada penyakit gitu dipisahkan. Itu kita bisa pakai prinsip ini, prinsip titik isoelektrik ini. Gitu. Nah, dengan kita mengenai titik isoelektriknya ini, kita bisa tahu mana sih asam amino yang akan dia bergerak ke muatan positif, mana kan bergerak ke muatan negatif. Si elektroforesis ini tuh sebenarnya metode pemisahan ya, metode pemisahan asam amino atau protein bisa juga ya, peptida juga bisa ya, yang didasarkan oleh perbedaan muatan gitu. Jadi prinsipnya kita punya dua buah chamber kayak gini, dihubungkan dengan elektroda, ini katoda dan anoda. Ya, ini yang charge-nya negatif, ini charge-nya positif. Nanti kita lihat nih asam aminonya kan bergerak nih antara dari ujung sini ke ujung sini misalnya. Kira-kira mana asam amino yang akan lebih cenderung terkumpul ke dekat katoda, mana yang lebih cenderung terkumpul di dekat anoda. Nih, kalau misalnya kita buat kayak gini, pemisahan antara arginin, alanin, dan aspartat akan didapatkan bahwa arginin akan lebih condong berada di dekat katoda, sedangkan yang aspartat akan lebih condong berada di dekat si anodanya. Lalu yang alanin yang charge-nya netral, dia akan ada di tengah-tengah. Gitu. Oke, ya, itu ya. Oke ya, oke. Dan biasa sih untuk mendetek lokasi asam amino ini kita pakai indikator, namanya indikator ninhidrin. Ninhidrin itu yang biasa kita pakai untuk mendeteksi ada nggak sih suatu asam amino dalam suatu molekul atau suatu campuran gitu. Reagen ninhidrin ini biasanya kan berubah jadi warna ungu kalau berikatan sama si asam amino. Itu. Reaksi dari ninhidrin ini gimana sih? Jadi ninhidrin itu suatu reagen ini nih, ya. Nih, reagen ninhidrin itu sebenarnya kayak gini bentuknya ya. Jadi turunan benzen. Oke, dia sebenarnya adalah trikarbonil kayak gini nih. Terus ketika dia ada asam amino, si ujung karbonil yang di tengah ini akan berikatan dengan amina. Amina ya. Nih, jadi suatu imina gitu kayak gini. Nanti setelah dia akan membentuk suatu ikatan N double bond C, dia akan membentuk N-amina, terus nanti akan jadi suatu single bond CN kayak gini. Dan ketika ada air, akan putus nih ikatan N double bond C-nya, jadi NH2. Nah, si NH2 ini, si molekul ninhidrin yang ini udah jadi ada aminanya, dia akan bertemu dengan molekul ninhidrin lagi, terbentuk ikatan, terbentuk dimer kayak gini ya, ini dimerisasi. Dan jadi produknya adalah berwarna ungu. Ini warnanya ungu, gitu. Udah deh, itu aja prinsip prinsip reaksi ninhidrin, kenapa dia bisa mendetek asam amino, gitu. Oke. Nah, terus selain dari charge-nya atau dari muatannya, kita juga bisa memisahkan asam amino dari polaritasnya. Pakai kromatografi, gitu. Yang lebih polar, tergantung ya, kromatografi itu ada dua ya. Ada fase diam, ada fase gerak, ada mobile phase, ada stationary phase, ada mobile phase, ya. Yang stationary phase yang diam, yang mobile phase yang gerak. Nah, tergantung dari polarisabilitas mobile phase sama stationary phase-nya. Kalau misalnya yang mobile phase atau yang geraknya itu sifatnya adalah non-polar, maka berarti yang ikut gerak adalah yang non-polar juga. Kayak di sini leusin yang ikut yang non-polar, dia akan gerak makin ke atas. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang stationary phase-nya ini yang polar, maka dari itu dia nggak ikut gerak, dia akan di bawah, kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi prinsipnya sama ya, kayak yang polarizable, yang polar ikut yang larut dengan yang polar, yang non-polar larut dengan non-polar, kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu aja. Oke? Ada juga pemisahan asam amino dengan pertukaran ion, resin penukar ion. Ini juga sebenarnya prinsipnya sama. Ini kan banyak anion-anion, berarti yang akan diperangkap adalah suatu asam amino yang charge-nya positif, kayak gitu. Nih, negatively charged resin atau resin yang muatannya negatif, dia akan lebih selektif untuk si asam amino yang charge-nya positif. Gitu. Ini ada kromatografi penukar ion, ini sebenarnya baca aja sih, cukup susah ya. Materinya sebenarnya nggak sampai sedalam itu sih, cuma ya kita lanjut aja ke reaksi-reaksi dengan asam amino.
Ini reaksi-reaksi resolusi dari campuran asam amino. Jadi kalau misalnya kita punya asam amino sintesis ya, misalnya ini kita sintesis ya, asam amino asid sintesis, ada D dan L, kita bisa memisahkan nih D sama L asam amino menggunakan suatu reagen ini. Reagen enzim dari ginjal babi nih. Jadi untuk mengisolasi si asam amino yang L. Karena nanti yang enzim ini akan berikatan dengan asam amino yang D. Oke, terus ini kalau misalnya kita mau bentuk suatu peptida, ini reaksinya ya. Ini ada ikatan peptida, ikatan peptida. Jadi ada namanya N-terminal atau C-terminal. Jadi apakah berikatan dengan ujung C, apakah berikatan dengan ujung N ya? Gitu. Itu tergantung. Terus kalau misalnya kita punya asam amino kan dia saling berikatan, dia akan membentuk suatu ikatan peptida tadi ya. Ikatan peptida ini strukturnya kayak gini. Misalnya kita punya alfa karbon dan alfa karbon lagi. Frekuensinya trans. Terus tadi kan kita juga lihat ya ada asam amino yang dia punya ikatan punya senyawa tiol, ada senyawa SH-nya gitu. Dia bisa membentuk suatu ikatan disulfida yang mungkin kalian sudah sangat familiar ya di pelajaran biologi. Ikatan disulfida apa tuh? Nah, ikatan disulfida itu ya ikatan dua buah sulfida sih pada dasarnya ada S ketemu S gitu, kovalen. Yaitu pada molekul sistein. Sistein ini asam amino ketika dia oksidasi dengan suatu agen oksidator yang ini ya, yang lemah atau yang mild, dia kan bisa berubah menjadi cysteine temennya. Cysteine jadi cysteine. Nih, S single bond S. Gitu. Kita bisa juga katalisis ya dengan si Br2 bisa. Dan kita bisa putuskan ikatannya menggunakan tiol. Menjadi tiol itu, maaf. Nah, terus biasanya sih ikatan disulfida itu tuh penting untuk menentukan bentuk dari proteinnya. Jadi dia bisa bengkok, bisa bentuk kayak gini nih. Awalnya dia lurus kayak gini, awalnya dia kayak rantai lurus kayak gini, terus dia jadi punya struktur yang kita mau kayak gini nih. Ya, jadi ikatan disulfida. Yang gampangnya sih kalau misalnya di tubuh kita misalnya kayak ada orang yang berambut keriting dan berambut lurus. Orang yang berambut keriting itu di keratinnya, keratin kan suatu struktur protein ya. Di keratinnya itu lebih banyak ikatan disulfidanya dibandingkan orang yang berambut lurus. Kayak gitu. Dan reaksinya sebenarnya reaksi redox. Dari tiol jadi si disulfida ini. Gitu. Dan ikatan disulfida itu bisa intrachain dan interchain. Intra itu ada dalam molekulnya sendiri, dalam polimernya sendiri. Sedangkan interchain itu dalam dua polimer yang beda. Gitu. Saya contohnya ini insulin nih. Ada ikatan disulfida. Interchain ada intrachain. Udah. Oke. Nah, sekarang kita sintesis dari si asam amino. Gimana cara kita buat suatu peptida yang kita mau gitu. Setelah kita punya glisin dan alanin. Sebenarnya untuk membentuk si molekul glisin alanin itu ada banyak ini ya, banyak pitfall-nya. Karena kita bisa juga terbentuknya glisin alanin, Anda bisa juga terbentuknya alanin-alanin atau glisin-glisin atau alanin-glisin. Jadi alanin dulu baru glisin. Jadi nanti N-terminalnya ada di alanin, C-terminalnya ada di glisin. Padahal kita mau kan misalnya N-terminalnya di glisin, C-terminalnya di alanin kayak gitu. Nah, karena saking acaknya ini, maka kita kembangkan namanya aktivasi dan proteksi. Jadi kita aktivasi nih situs yang mau kita ikatkan dengan yang lainnya. Jadi bisa kita proteksi juga nih situs yang tidak ingin kita ikatkan dengan yang lainnya. Misalnya kita mau bikin N-terminalnya di glisin dan C-terminalnya di alanin. Maka dari itu kita perlu proteksi N-terminal glisin dengan suatu agen protektor dan kita aktivasi C-terminal glisin dengan suatu aktivator. Atau kita juga bisa si proteksi C-terminal alanin dan kita aktivasi si N-terminal glisin kayak gitu. Bisa pakai apa aja? Bisa pakai diterbutil di karbonat nih. Ini adalah suatu aktivator ya. Maaf, protektor dari si N-protektor ini. Terus ada juga DCC ya. DCC ini adalah suatu aktivator. Gitu. Ini aktivator. Jadi C-terminalnya ini teraktivasi, jadi dia siap bereaksi. Betul. Ini makarsnya dibaca aja. Nah, udah. Terus udah sih, ini macam-macam. Udah sih, sebenarnya prinsipnya itu aja. Jadi bisa macam-macam nih, bisa aktivatornya apa, protektornya apa gitu. Udah sih, itu aja. Sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada? Udah jelas?
Semoga jelas ya. Ya, semoga jelas. Nah, selain kita bisa membuat suatu ikatan yang itu tadi, kita bisa memutuskan ikatannya. Jadi misalnya kita punya protein panjang gitu. Terus kita mau putuskan ikatannya. Misalnya ini alanin, lisin, vinyl, glisin, lisin, dan seterusnya. Kita mau putuskan di ikatan metionin dan valin gitu. Kita bisa nih putuskan ikatannya. Kalau misalnya di tubuh manusia, proses pemutusan ikatan peptida terjadi di lambung karena dia digestif dari si protein-protein kan untuk mendigest protein. Jadi si peptidanya jadi asam aminonya. Itu pakai enzim. Jadi kita bisa pakai enzim, bisa pakai reagen kimia. Kalau pakai reagen kimia kita pakai ini cyanogen bromida. CNBR. CNBR nanti akan berdekatan dengan salah satu situs yang kita mau. CNBR ini spesifik ya untuk memutuskan ikatan metionin dan valin gitu. Nanti ada lagi reagen-reagen lain yang lebih spesifik untuk memutuskan ikatan misalnya ini ya, lisin dengan triptofan gitu atau serin dengan arginin gitu. Itu. Nah, tadi kita udah bicara tentang struktur peptida yang primer ya. Jadi terbentuk suatu ikatan peptida itu adalah struktur primer protein. Sekarang kalau misalnya struktur primer itu berinteraksi, dia jadi struktur sekunder. Struktur sekunder itu ini nih struktur sekunder. Struktur sekunder protein itu ada macam-macam, ada yang bentuknya alpha helix nih ya. Ada yang bentuknya ini beta pleated sheet. Ini sebenarnya di biologi sih belajarnya, tapi ya nggak apa-apa, kalian harus tahu aja. Ini alpha helix kayak gini. Ini struktur sekunder ya. Jadi ada dua buah peptida yang berinteraksi. Kalau struktur primer tuh peptidanya aja satu, kalau struktur sekunder itu ada dua atau lebih peptida yang berinteraksi. Bisa bentuk alpha helix, bisa bentuk beta pleated sheet ini. Kalau misalnya struktur sekunder berinteraksi, nah nanti dia akan jadi tersier, struktur tersier kayak gini. Kalau struktur sekunder tadi ikatannya ada interaksinya adalah interaksi dari si karbon dan nitrogennya, C-terminal dan N-terminalnya. Dan mostly katanya sih ikatan hidrogen ya. Ini ikatan hidrogen, ikatan hidrogen, ikatan hidrogen. Sedangkan kalau misalnya yang struktur tersier itu ikatannya lebih bervariasi. Karena interaksinya yang terjadi adalah pada rantai-rantainya. Misalnya tadi nih ikatan disulfida, ikatan ionik kayak gini. Misalnya kita punya suatu amina positif dan si CO minus negatif berinteraksi. Atau ikatan hidrofobik nih, ikatan van der Waals gitu ya antara suatu molekul hidrofobik satu dengan yang lain. Atau ikatan hidrogen juga masih ada ya. Atau ya ini juga ikatan hidrogen ya sama ya. Oke, tuh. Nih kalau saya tersier bergabung ntar jadi struktur kuartener atau protein yang besar yang udah kita tahu. Oke, ini ikatan-ikatan ini tuh sangat penting untuk menentukan kestabilan dari si protein yang ada gitu. Banyak ikatan disulfidanya berarti strukturnya lebih kayak melengkung-melengkung atau lebih kuat gitu. Nanti kalau misalnya lebih banyak ikatan ininya ya ikatan hidrofobiknya nanti akan membuat si sifat proteinnya jadi lebih hidrofobik dan seterusnya. Gitu deh. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini tentang asam amino. Semoga bisa diterima dan dengan baik ya dari kalian ya. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman?